Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar hadis Arba'in yang ke-27 dalam kitab hadis Arba'in An-Nawawi karangan Imam An-Nawawi yang berjudul Antara Kebajikan dan Dosa. Anin Nawasi bani Sam'ana radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala albirru husnul khuluq wal ismu ma haka fi nafsika wa karihta ayyatalli alaihi nas rawahu Muslim. Wa an bisa tabani ma'badin radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah faqala ji'ta tas'alu anil birri qultu na'am faqala istafti qalba albirru ma'annat ilaihi nafsu wa ma'anna ilaihi qalbu wal ismu ma haka fi nafsika wa tadarradada fi sadri wa in aftaka nasu wa aftauka. Hadis riwayat Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Ad-Darimi. Nawas bin Sam'an dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kebajikan adalah akhlak terpuji, sedangkan dosa adalah apa yang meresahkan jiwa dan kamu tidak suka bila dilihat orang. Hadis riwayat Muslim. Riwayat lain menyebutkan Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu berkata, aku mendatangi Rasulullah, lalu beliau bertanya, kamu datang untuk bertanya tentang kebajikan? Aku menjawab, ya. Beliau bersabda, tanyakan kepada hatimu sendiri. Kebajikan adalah apa yang membuat jiwa dan hatimu tentram, sedangkan dosa adalah apa yang membuat jiwa dan hatimu gelisah, meskipun orang lain berulang kali membenarkanmu. Hadis riwayat Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Ad-Darimi. Hadis ini hasan. Ahamiyatul hadisnya, Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, hadis ini termasuk Jawami'ul Kalim karena kata albir kebajikan adalah kata-kata yang mencakup semua perbuatan dan etika baik, sedangkan al-ithmu dosa adalah kata yang mencakup semua perbuatan jahat dan semua perbuatan kecil yang besar dan yang kecil. Karena itulah Nabi menyebutkan keduanya secara langsung dan menjadikannya saling berlawanan. Fiqhul hadis, definisi kebaikan albir. Dalam hadis Nawas bin Sam'an, Nabi mendefinisikan kebaikan adalah akhlak terpuji. Sedangkan hadis yang Wabis bin Ma'bad radhiyallahu anhu dijelaskan bahwa kebajikan adalah apa-apa yang mendatangkan ketenangan dalam hati dan jiwa. Hal ini bisa dijabarkan bahwa kebajikan mempunyai dua pengertiannya, yaitu yang pertama, yang dimaksud dengan kebajikan adalah bermuamalah dengan orang lain dengan berbuat baik kepada mereka. Yang kedua adalah yang dimaksud albir adalah semua perbuatan yang merupakan wujud dari ketaatan kepada Allah, baik lahir ataupun batin. Kebenaran bisa diketahui dari fitrah manusia. Rasulullah bersabda bahwa kebajikan adalah sesuatu yang mendatangkan ketenangan dalam hati dan jiwa, merupakan bukti-bukti bahwa Allah telah memberikan fitrah kepada hambanya untuk bisa mengetahui dan menerima kebenaran. Tanda-tanda dosa. Dosa memiliki dua tanda yang sifatnya di dalam dan tanda yang sifatnya di luar. Tanda yang sifatnya di dalam adalah kegundahan dalam hati, tidak merasa tenang. Dengan demikian, betul apa yang dikatakan Ibnu Mas'ud bahwa dosa adalah kepedihan hati, keraguan terhadap fakta. Jika seorang muslim meragukan suatu fakta karena bertentangan dengan suara hatinya, maka ia boleh meninggalkan fatwa tersebut karena fatwa berbeda dengan sikap takwa dan wara'. Mukjizat Rasulullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Wabis radhiyallahu anhu mengungkap satu mukjizat besar yang dimiliki Nabi, yaitu ketika beliau mengabarkan apa yang ada di dalam hati Wabis. Sebelum ia mengungkapkan, Rasulullah bersabda kepadanya, kamu datang untuk menanyakan tentang albir, yaitu Rasul sudah tahu, memposisikan orang lain pada posisi yang semestinya. Rasulullah menyuruh Wabis agar bertanya pada hati nuraninya. Rasulullah mengetahui bahwa Wabis radhiyallahu anhu mampu untuk melakukannya karena beliau tahu bahwa sahabat Wabisah
adalah orang yang memiliki cara berpikir baik dan hati yang bersih. Rasulullah memiliki akhlak paling mulia. Akhlak Rasulullah adalah paling mulia karena merupakan implementasi dari syariat dan berbagai adab dalam Al-Quran. Hadis ini di atas hadis tersebut mendorong kita untuk berusaha memiliki akhlak yang mulia, karena akhlak yang mulia merupakan bagian yang terbesar dari kebajikan. Islam sangat menghargai hati bahwa menjadikannya tempat merenung sebelum bertindak. Agama memiliki kontrol dari dalam diri manusia, sedangkan hukum wadi perbuatan manusia hanya memiliki kontrol luar. Agama fikul yang terakhir adalah agama mencegah seorang dari melakukan suatu dosa, karena agama menjadikan jiwa sebagai pengawas bagi setiap manusia, berbeda dengan hukum wadi yang hanya menekan sisi luar sehingga mudah bagi manusia untuk melakukan tipu muslihat. Semoga bermanfaat. Harusnya ada dalam deskripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.